Padahal Allah itu baik banget ya. Kita dibolehkan berzikir kapan saja dan di mana saja, tanpa harus di masjid terus. Tapi anehnya, kenapa lisan kita berat banget buat nyebut nama Allah, tapi gampang banget buat gibah dan ngobrol kosong berjam-jam di tongkrongan. Hati-hati, Rasulullah pernah memperingatkan bahwa circle atau majelis yang sepi dari mengingat Allah akan berubah jadi penyesalan terbesar di akhirat kelak. Yuk kita rehat sejenak dan perbaiki adab hidup kita di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita ilmu, selamat datang kembali di channel tempat kita saling berbagi inspirasi, adab, dan ilmu-ilmu yang menyejukkan hati. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang rahasia menghidupkan hati, yuk klik dulu tombol like, berikan komentar terbaikmu, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan video bermanfaat lainnya dari channel ini. Di kolom komentar bawah, yuk kita sama-sama tulis doa ini. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dan hiasilah hariku dengan selalu mengingatmu. Tulis di komentar ya. Siapa tahu malaikat mengaminkan doa tulus kita hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat cerita ilmu yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita benar-benar merenungkan betapa indahnya Islam mendidik kita untuk selalu terhubung dengan Sang Pencipta? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kelembutan dan kasih sayangnya yang tanpa batas tidak pernah mempersulit hambanya dalam urusan ibadah, terutama dalam perkara zikir. Jika ibadah sholat memiliki rukun, syarat sah, menghadap kiblat, dan waktu-waktu yang telah ditentukan secara ketat, maka tidak demikian halnya dengan zikir. Allah memberikan kelonggaran yang luar biasa mewah bagi kita semua. Zikir adalah ibadah yang paling fleksibel di dunia ini. Kita tidak dituntut harus selalu berada di atas sajabah, memakai wewangian, atau mengunci diri di dalam kamar yang sunyi untuk bisa mengingatnya. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang melelahkan ini, Allah membuka pintunya lebar-lebar setiap detik. Saat kita sedang terjebak kemacetan di jalanan kota yang panas, saat jemari kita sibuk mengetik tugas di depan laptop, saat para ibu sedang mengaduk masakan di dapur, atau bahkan ketika tubuh kita terbaring lemah di atas kasur karena kelelahan, lisan dan hati kita tetap diizinkan untuk mengetuk pintu langit. Keringanan ini adalah bentuk romantisnya Allah kepada kita. Dia tahu bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, yang dinamis, dan mudah lelah. Sehingga dia menyediakan satu jalur ibadah yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa biaya, dan tanpa syarat-syarat yang menyulitkan fisik kita. Kemudahan yang luar biasa ini bukanlah bualan belaka, melainkan sebuah janji suci yang tertulis abadi di dalam kitab suci kita. Mari kita buka lembaran Al-Quran dan merenungkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Ayat ini adalah salah satu ayat paling menggetarkan jiwa dalam Al-Quran. Bayangkan, penguasa semesta alam yang menciptakan galaksi dan menghidupkan seluruh makhluk berjanji akan mengingat kita yang kecil dan penuh dosa ini hanya dengan syarat kita mau mengingatnya terlebih dahulu. Menanggapi ayat yang agung ini, seorang ulama besar tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, memberikan sebuah ulasan yang sangat menyentuh hati. Beliau berkata bahwa Allah Ta'ala benar-benar telah memberikan keringanan kepada kita dengan tidak menghususkan suatu tempat tertentu untuk berzikir. Seandainya Allah menentukan bagi kita suatu tempat khusus, misalnya kita hanya boleh berzikir di dalam masjid jami atau di puncak gunung tertentu, niscaya kita semua akan berada dalam kesulitan yang amat sangat. Kita akan kehabisan waktu, tenaga, dan kesempatan karena keterbatasan fisik kita. Oleh karena itu, ketiadaan batasan tempat ini adalah anugerah terbesar. Beliau juga menambahkan sebuah rahasia spiritual yang mendalam. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang membuka majelisnya dengan zikir. Artinya, siapapun kita, apapun profesi kita, jika kita selalu memulai setiap obrolan, rapat, kerjaan, atau kumpul keluarga dengan menyebut nama Allah, maka kita sedang menarik rahmat-Nya untuk hadir dan mendekatkan posisi spiritual kita di sisinya. Sahabat,
Pernahkah kita memikirkan bagaimana rasanya jika nama kita disebut-sebut oleh sosok yang paling kita kagumi di dunia ini? Pasti rasanya sangat bangga dan membahagiakan, bukan? Lalu, bagaimana jika yang menyebut nama kita adalah Allah, Rabbul Alamin di hadapan para malaikat yang suci? Kebahagiaan spiritual tingkat tinggi inilah yang dialami oleh seorang ulama salaf bernama Abu Al-Malih rahimahullah ta'ala. Beliau adalah contoh nyata dari seseorang yang telah menemukan rasa manisnya iman, halawatul iman. Dikisahkan bahwa setiap kali Abu Al-Malih mengingat Allah Ta'ala melalui untayan zikir di lisannya, seketika itu juga beliau merasakan sebuah letupan kegembiraan yang sangat mendalam dan bergetar di dalam hatinya. Beliau bukan sekedar berzikir karena kewajiban, melainkan karena rindu dan cinta yang membuncah. Dengan mata yang berkaca-kaca karena bahagia, beliau sering berkata kepada dirinya sendiri, "Sesungguhnya kegembiraanku adalah karena Allah Ta'ala mengingatku." Beliau sangat yakin dengan janji Allah bahwa ketika hambanya menyebut namanya dalam kesunyian, Allah akan menyebut namanya dalam kesunyian pula. Dan ketika hambanya menyebut namanya di dalam sebuah perkumpulan, Allah akan menyebut namanya di dalam perkumpulan malaikat yang jauh lebih mulia. Bagi Abu Al-Malih, kesadaran bahwa dirinya yang penuh kekurangan ini sedang diperhatikan dan diingat oleh Sang Pencipta adalah puncak dari segala kenikmatan hidup di atas muka bumi yang tidak bisa ditukar dengan tumpukan emas atau tahta kekuasaan tertunggi sekalipun. Saking cintanya Abu Al-Malih pada ibadah zikir ini, beliau memiliki sebuah kebiasaan unik yang mungkin terdengar tidak biasa bagi logika manusia modern, namun sangat masuk akal bagi orang yang berorientasi akhirat. Suatu ketika, apabila beliau sedang berjalan menempuh suatu rute atau jalanan, lalu beliau menyadari bahwa selama berjalan di rute tersebut, pikirannya sempat melamun, kosong, atau lalai dari berzikir kepada Allah. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak melanjutkan perjalanannya begitu saja. Beliau akan langsung menghentikan langkahnya, berbalik arah, dan kembali lagi menempuh rute yang sama untuk kedua kalinya. Beliau berjalan ulang di atas tanah yang sama, namun kali ini dengan lisan yang basah oleh dzikir, istighfar, dan tasbih kepada Allah Ta'ala. Padahal, jarak rute yang harus beliau ulangi itu tidak main-main, terkadang bisa sejauh 1 marhalah, sebuah istilah kuno untuk menggambarkan jarak perjalanan jauh yang biasanya memakan waktu seharian penuh dengan kendaraan unta atau kuda. Ketika orang-orang di sekitarnya merasa heran dan bertanya-tanya mengapa beliau menyiksa fisiknya sedemikian rupa, Abu Al-Malih memberikan jawaban yang sangat filosofis dan berorientasi jangka panjang. Beliau menjelaskan alasannya dengan penuh keyakinan, "Sesungguhnya aku suka agar seluruh tempat yang aku lalui menjadi saksi kebaikan bagiku pada hari kiamat kelak." Beliau sangat paham bahwa bumi yang kita pijak ini bukanlah benda mati yang tidak merekam apa-apa. Bumi memiliki memori, dan kelak di hari pengadilan, setiap jengkal tanah, setiap aspal yang kita injak, dan setiap sudut ruangan yang kita tempati akan berbicara di hadapan Allah untuk bersaksi apakah kita menggunakannya untuk maksiat, kelalaian, atau untuk mengagungkan namanya. Kesadaran akan bahayanya kelalaian ini tidak hanya dimiliki oleh para ulama tabi'in, melainkan telah menjadi prinsip hidup para nabi terdahulu. Mari kita tengok kisah bermunajatnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang nabi sekaligus raja yang memiliki kekuasaan besar, harta yang melimpah, dan suara yang sangat merdu. Namun, di balik semua kemewahan duniawi yang beliau miliki, hati beliau selalu gemetar ketakutan jika sedetik saja melupakan Allah. Dalam keheningan malam, Nabi Daud pernah memanjatkan sebuah doa yang sangat tegas, ekstrim, dan penuh kepasrahan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepadamu. Dan apabila engkau melihatku melangkah melewati majlis orang-orang yang berzikir, menuju majlis orang-orang yang lalai, maka patahkanlah kakiku. Karena sesungguhnya terhindar dari kelalaian itu adalah nikmat darimu untukku. Coba kita resapi kalimat doa ini secara mendalam, sahabat cerita ilmu. Nabi Daud lebih memilih kakinya patah secara fisik di dunia daripada melangkah ke tempat-tempat yang membuatnya lalai dari mengingat Allah. Mengapa? Karena beliau tahu betul bahwa kaki yang patah bisa disembuhkan, namun hati yang patah dan mati karena kelalaian akan membawa kesengsaraan abadi di akhirat.
Doa ini menjadi tamparan keras bagi kita yang hidup di zaman sekarang, di mana kita seringkali dengan sukarela dan penuh tawa melangkahkan kaki menuju tempat-tempat maksiat, tongkrongan kosong yang penuh gibah, atau menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar ponsel tanpa ada satupun kalimat zikir yang terucap. Terhindar dari lingkungan yang toksik dan lalai adalah sebuah nikmat besar yang harus kita minta dan perjuangkan mati-matian. Mengapa kita harus begitu waspada dan ketat dalam menjaga lisan kita agar terus berzikir? Seorang ulama ahli hikmah bernama Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah ta'ala memberikan sebuah analisis psikologis yang sangat akurat tentang sifat dasar hati manusia. Beliau pernah memberikan nasihat emas. Ajaklah hatimu berbicara dengan zikir kepada Allah Ta'ala, karena hati itu sifatnya sangat cepat mengalami kelalaian. Kalimat ajaklah hatimu berbicara menunjukkan bahwa zikir itu bukan sekedar komat kamit di bibir seperti burung beo, melainkan sebuah proses dialog internal yang aktif antara lisan dan kesadaran jiwa. Hati manusia dalam bahasa Arab disebut kolbun, yang secara harfiah berarti sesuatu yang mudah membalik atau berubah-ubah. Hari ini kita bisa merasa sangat religius setelah mendengar khotbah. Namun 1 jam kemudian kita bisa langsung lupa dan tergoda oleh gemerlap dunia. Sifat dasar hati itu seperti besi. Jika diletakkan di tempat yang lembab tanpa dirawat, ia akan sangat cepat berkarat dan rapuh. Kelalaian adalah kelembapan yang merusak hati tersebut. Jika kita membiarkan hari-hari kita berlalu tanpa ada asupan zikir, tanpa istighfar, dan tanpa mengingat mati, maka karat-karat kelalaian itu akan menumpuk menjadi bintik hitam, mengeras, membentuk dinding pembatas yang tebal, ran, sehingga nasihat kebaikan apapun tidak akan bisa lagi menembus ke dalam hati kita. Kita akan menjadi manusia yang bebal, hampa, dan gampang merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Ketika karat kelalaian itu sudah menutup seluruh permukaan hati, maka terjadilah sebuah tragedi terbesar dalam hidup seorang manusia, yaitu matinya hati. Terkait fenomena mengerikan ini, seorang ulama besar, Wahb bin Munabih rahimahullah ta'ala, pernah melontarkan sebuah sindiran yang sangat tajam, sarkas, namun menjadi kenyataan pahit di tengah masyarakat kita hari ini. Beliau berkata dengan nada penuh keheranan, "Sungguh mengherankan manusia, mereka menangisi orang yang mati jasadnya, namun mereka sama sekali tidak menangisi orang yang telah mati hatinya. Padahal kematian hati itu jauh lebih berat dampaknya." Coba kita perhatikan sekeliling kita, sahabat. Ketika ada tetangga, saudara, atau tokoh terkenal yang meninggal dunia secara fisik, bendera kuning dikibarkan, orang-orang datang berbondong-bondong melayat, air mata tumpah ruah, dan suasana menjadi penuh duka. Hal itu wajar, karena kematian jasad memisahkan kita dengan orang tercinta. Namun pernahkah kita menangis atau merasa sedih ketika melihat diri kita sendiri, atau anak-anak kita melewatkan sholat subuh tanpa penyesalan? Pernahkah kita menangis saat menyadari sudah berbulan-bulan kita tidak menyentuh dan membaca Al-Quran? Pernahkah kita cemas ketika menyadari hati kita sama sekali tidak bergetar saat mendengar lantunan azan? Kematian jasad hanyalah akhir dari kehidupan dunia yang fana dan membawa seseorang menuju alam barzah. Namun kematian hati adalah awal dari malapetaka abadi, karena orang yang mati hatinya akan berjalan di muka bumi seperti zombie spiritual. Mereka bernafas, makan, dan mencari uang, tetapi mereka telah kehilangan koneksi dengan penciptanya, mati rasa terhadap dosa, dan sedang berjalan menuju jurang neraka dalam keadaan tersenyum. Lantas, bagaimana cara para ulama terdahulu membentengi diri agar hati mereka tidak tertular penyakit mematikan ini? Salah satu strateginya adalah dengan sangat selektif dalam memilih teman dan membatasi pergaulan yang tidak membawa manfaat akhirat. Hal inilah yang dipraktikkan secara konsisten oleh seorang ulama bernama Bashar bin Mansur rahimahullahu ta'ala. Beliau dikenal sebagai pribadi yang senantiasa mengurangi intensitas duduk atau berkumpul bersama manusia jika tidak ada urusan syar'i atau urusan yang sangat mendesak. Beliau bukan bermaksud sombong atau antisosial, melainkan sebuah bentuk reform isolation atau uslah demi menyelamatkan kesehatan mental dan spiritualnya. Beliau pernah berkata dengan jujur, "Berkumpul dengan manusia seringkali menjadi tempat kelalaian. Demi Allah,
tidaklah seseorang duduk bersamaku, kecuali aku melihat bahwa meninggalkan duduk bersamanya, berpisah, adalah hal yang lebih baik. Karena perpisahan itu akan menjadi lebih baik bagi agamaku dan juga bagi agamanya. Perkataan Bashar bin Mansur ini adalah refleksi yang sangat mendalam. Di zaman sekarang, kita sering terjebak dalam budaya ngumpul demi solidaritas atau ngopi demi koneksi. Padahal isi dari obrolan di meja tersebut 90% adalah membahas aib orang lain, memamerkan kekayaan, mengeluhkan takdir, atau merencanakan hal-hal yang sia-sia. Ketika kita pulang dari lingkaran pertemanan seperti itu, alih-alih merasa tenang, hati kita justru seringkali merasa makin kering, muncul rasa dengki, dan makin malas beribadah. Menjaga jarak dari pergaulan yang unfaedah bukanlah tanda kita memutus silaturahmi, melainkan tanda bahwa kita menyayangi iman kita dan iman teman kita agar tidak saling menambah dosa. Selain menjaga lingkungan pergaulan, para ulama terdahulu juga sangat memperhatikan adab dan etika ketika hendak menghadap dan mengingat Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak memperlakukan zikir seperti obrolan warung kopi yang bisa diucapkan dengan asal-asalan tanpa persiapan jiwa. Di antara adab luar biasa para ulama dulu adalah mereka selalu membiasakan diri untuk bertaubat, membaca istighfar, dan memperbaharui penyesalan setiap kali hendak memulai ritual zikir atau masuk ke dalam majelis ilmu. Mengapa mereka seketat itu, padahal mereka mau melakukan kebaikan? Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk kehati-hatian yang amat sangat waro' terhadap kebersihan diri sendiri. Mereka merasa sangat malu dan khawatir jika lisan yang baru saja digunakan untuk mengucapkan kalimat yang tidak berguna, atau hati yang baru saja dihinggapi lintasan pikiran tercela, sombong dan ria, tiba-tiba harus melafalkan nama Allah yang Maha Suci, Maha Agung dan Maha Indah. Mereka khawatir telah menzolimi diri sendiri meskipun hanya dengan melakukan perkara yang makruh atau terjebak dalam kelalaian yang hanya berlangsung sesaat. Dengan beristighfar terlebih dahulu, mereka seperti sedang membasuh dan membersihkan wadah spiritual mereka dari kotoran dosa, sehingga ketika kalimat subhanallah, alhamdulillah, dan la ilaha illallah dituangkan ke dalam hati, kalimat-kalimat suci itu bisa meresap dengan sempurna, tanpa terhalang oleh racun-racun kemaksiatan. Sebagai penyempurna dari adab menjaga hati, para ulama terdahulu juga tidak pernah melupakan satu komponen penting dalam setiap perkumpulan mereka, yaitu senantiasa membasahi majelis dengan zikir dan untayan syalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sikap disiplin ini bukan sekedar tradisi, melainkan bentuk pengamalan langsung terhadap sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu majelis yang di dalamnya mereka tidak mengingat Allah dan tidak pula bersyalawat kepada Nabi mereka Muhammad, melainkan majelis itu akan menjadi penyesalan, tanggungan, dan kekurangan tirah bagi mereka pada hari kiamat. Perkumpungan yang tanpa zikir dan syalawat, meskipun dipenuhi makanan mewah dan tawa yang renyah, kelak di hari kiamat akan berubah menjadi sumber tuntutan dan penyesalan yang amat besar, karena telah menyia-nyiakan jatah umur dunia. Bahkan, ketahuilah sahabat, kerugian akibat membuang waktu ini digambarkan secara lebih dahsyat dalam sabda beliau yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Penduduk surga tidak menyesali sesuatu pun ketika sudah berada di surga, kecuali atas satu waktu di dunia yang berlalu pada mereka tanpa digunakan untuk mengingat Allah di dalamnya. Coba kita bayangkan kalimat ini dengan iman. Orang yang sudah divonis selamat dari neraka, sudah masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai madu dan susu, ternyata mereka masih bisa merasakan penyesalan. Bukan karena mereka disiksa, tapi karena mereka melihat betapa tingginya derajat yang diberikan kepada orang-orang yang gemar berzikir. Lalu mereka menengok ke belakang dan teringat ada 1 jam, 1 sore, atau 1 hari di dunia dulu yang mereka lewatkan hanya untuk melamun kosong atau bergosip ria. Jika penduduk surga saja bisa menyesal sedalam itu karena melewatkan waktu tanpa zikir, lalu bagaimana dengan kita yang jaminan masuk surganya pun belum ada sama sekali? Sahabat cerita ilmu yang sehati dan seiman. Waktu terus berjalan seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Ia tidak akan pernah bisa kembali ke belakang.
Setiap helaan napas yang kita hirup hari ini adalah jatah umur yang berkurang, dan setiap langkah kaki kita adalah perjalanan yang makin dekat menuju pintu kubur. Jangan biarkan jasad kita bergerak aktif mengejar dunia, namun membiarkan hati kita mati membeku dalam kelalaian. Mari kita berjanji pada diri kita sendiri, mulai hari ini, mulai detik ini juga, setelah video ini berakhir, jangan biarkan lisan kita kering dari menyebut namanya. Mari kita basahi hari-hari kita dengan istighfar, tasbih, dan shalawat. Jadikan setiap sudut jalan yang kita lalui, setiap kursi yang kita duduki, dan setiap detik waktu yang kita miliki menjadi saksi pembela kita di hadapan Allah Ta'ala kelak, bukan menjadi penuntut yang menyeret kita ke dalam penyesalan yang tiada akhir. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya, dalam keadaan hati yang hidup dan selamat. Sampai jumpa di video penuh inspirasi selanjutnya dari channel Cerita Ilmu. Jaga hatimu, jaga imanmu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.